Puji Tuhan, salam sejahtera Bapak, Ibu, keluarga GPDI LCD Magelang, dimanapun berada. Kita kembali merenungkan Renungan 79. Mari kita bersama-sama menggunakan firman Tuhan menjadi penuntun dalam kehidupan kita dalam 365 yang mengubahkan. Pembacaan kita hari ini telah tiba pada kitab Roma pasal yang ke-11. Saya akan membacakan satu ayat, kitab Roma pasal 11 ayat 36. Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Puji Tuhan, hari ini kita merenungkan ayat firman Tuhan yang sangat luar biasa. Ya, karena ayat ini mencatat segala sesuatu itu dari Dia, oleh Dia dan kepada Dia. Oleh sebab itu tema kita hari ini adalah satu sumber. Ya, bahwa segala sesuatu itu dari, melalui dan untuk Dia, hanya kepada Tuhan sajalah. Apa yang kita bisa belajar bersama yang kita dapat renungkan? Kenapa ayat ini kita perlu dapat renungkan untuk menjadi petunjuk dalam hidup kita? Pertama, kita akan melihat kata dari Dia. Kata ini kiranya mengingatkan kita bahwa kita ini hidup di dalam kedaulatan Tuhan. Segala sesuatu yang kita dapat miliki, segala sesuatu yang kita dapat lakukan, segala sesuatu yang kita rasakan di dalam hidup ini bukan satu kebetulan. Jadi Bapak Ibu, tempat kita tinggal, kita ada di keluarga siapa, kita lahir dari anak keberapa, ya, tempat kita dibesarkan, tempat kita bekerja, ya, pekerjaan yang kita lakukan itu tidak terlepas dari kedaulatan Tuhan. Kiranya apa yang tercatat dalam ayat ini membuat kita sungguh menyadari bahwa Tuhanlah pemegang kendali, Tuhanlah yang berdaulat atas hidup kita. Dalam Alkitab ada beberapa contoh yang menurut saya itu sangat luar biasa. Saya ingin kita ingat salah satunya yaitu Yusuf. Yusuf tinggal dalam satu keluarga yang mengasihi dia meskipun dia kemudian punya kakak-kakak yang membencinya. Tapi kita lihat Yusuf itu ada di dalam peristiwa-peristiwa yang sangat beragam dalam hidupnya. Dia dijual oleh saudara-saudaranya, ada di rumah Potifar. Lalu dalam beberapa waktu dia pindah ke penjara. Tapi dalam penjara pun dia diberkati, disertai. Kalau sama seperti ketika kita baca di rumah Potifar, apapun yang dikerjakan Yusuf itu diberkati. Kemudian dia ada di penjara pun dia dapat menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya. Bahkan sampai akhirnya dia ada dalam puncak pemerintahan, juga ada dalam kendali Tuhan. Nah, hari ini kita belajar bersama-sama dari ayat Roma 11 ayat 36. Segala sesuatu itu dari Dia. Ya, itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Hari ini kita tinggal di mana? Kita punya pekerjaan apa? Keluarga kita siapa? Apapun yang kita kerjakan, mari kita belajar menyadari bahwa kita hidup ada dalam kedaulatan Tuhan. Namun mengetahui bahwa Tuhan yang pegang kendali itu saja tidak cukup. Ya, kita bukan hanya bersyukur, Tuhan terima kasih saya tinggal di Magelang, saya punya keluarga ini, terima kasih saya punya pekerjaan ini. Kita tidak hanya mensyukuri itu, tidak hanya menyadari bahwa itu dari Dia, tapi kita perlu belajar tunduk kepada aturan-aturan Tuhan. Itu sebabnya setiap hari bawalah hidup kita kepada Tuhan. Tuhan, apa yang Engkau mau saya lakukan dalam pekerjaan saya, pimpin saya dalam pekerjaan. Tuhan, bimbing saya dalam keluarga saya, keputusan-keputusan yang harus saya ambil. Ya, bagaimana saya menjalin hubungan dalam keluarga, dengan anak-anak, dengan suami, dengan istri. Ya, kita perlu percaya bahwa kebaikan Tuhan dalam keadaan apapun kita tidak ditinggalkan. Kita ada dalam kendalinya. Kita tunduk pada aturan-aturannya supaya kita juga menerima pertolongan Tuhan yang menjadi bagian dalam hidup kita. Jadi hari ini mari renungkan kembali ya.
kita sekarang ada di mana? Apa sih yang kita bisa lakukan? Apa yang kita sedang hadapi? Kita bersyukur karena semuanya itu dari Dia, dari Tuhan. Kedua, kalimat dalam ayat ini berkata, sebab segala sesuatu dari Dia dan oleh Dia. Nah, saya memakai kalimat yang lain untuk menerjemahkan kata oleh, yaitu melalui Dia. Artinya, waktu kita ada dalam kehendak Tuhan, lalu kita diizinkan untuk berada dalam satu situasi tertentu, kita perlu percaya karena kedaulatan Tuhan kita ada di situ. Karena kedaulatan Tuhan kita dipercaya dalam satu pekerjaan, dalam satu tugas atau apapun juga. Tetapi kalimat oleh Dia atau melalui Dia adalah satu catatan yang penting untuk kita juga merenungkan bahwa dalam keadaan situasi yang Tuhan izinkan kita ada di sana, kita tidak bekerja, kita tidak melewatinya sendirian. Artinya Tuhan itu selalu memberi penyertaan. Artinya Tuhan selalu memberikan berkat-Nya untuk memampukan kita bekerja dengan baik sampai kita bisa berhasil. Jadi di seluruh Alkitab kita lihat kasih karunia Tuhan itu menyertai setiap orang. Kasih karunia Tuhan itu menguatkan setiap orang. Kasih setia Tuhan itu memberdayakan orang-orang sampai mereka itu bisa bekerja dengan baik. Kalau Bapak Ibu baca di dalam sejarah bangsa Israel, Musa itu dapat kedaulatan Tuhan, dapat instruksi untuk membangun tabernakel dengan semua peralatannya, ya. Bagaimana ada kemah, ada bagian-bagian, ada lampu dan begitu banyak hal. Tetapi kemudian dalam kedaulatan Tuhan, Tuhan juga menunjuk orang-orang yang ahli untuk membuat peralatan-peralatan bagi tabernakel itu. Yang kita dapat lihat bahwa Tuhan itu tidak saja menugaskan ahli-ahli ini untuk bekerja. Ya, bukan hanya untuk dalam kedaulatannya mengizinkan orang-orang ini bekerja. Tetapi kalau Bapak Ibu baca dalam Keluaran pasal 31, di sana dituliskan bahwa orang-orang yang dimampukan Tuhan itu kemudian diberi kemampuan, mereka diberi keterampilan yang diperlukan sehingga mereka jadi ahli. Jadi kalau hari ini kita dapat belajar bersama-sama, di Alkitab tercatat ahli yang disertai oleh Tuhan. Kita pun hari-hari ini kalau kita bisa bekerja, lalu kita ahli dalam pekerjaan kita. Mari sadari itu karena kasih karunia Tuhan. Itu karena berkat Tuhan. Matius 25 ayat 14-30 mencatat tentang perumpamaan tentang talenta yang diberikan. Talenta berbeda-beda itu menggambarkan setiap orang punya keterampilan, punya kemampuan yang beda-beda. Dan itu semuanya karena berkat Tuhan. 1 Petrus 4 ayat 10 berkata demikian. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jadi hari ini mari kita bersyukur sambil mengingat karunia yang Tuhan kasih sama kita apa ya. Mungkin ibu-ibu wah ahli memasak. Kalau kita yang masak itu pasti enak. Wah, ada karunia yang Tuhan berikan. Sadari itu karena Tuhan memberikan kita kemampuan. Jadi kita tidak kemudian merasa bermegah. Wah karena aku itu pinter. Ya Tuhan yang memberi kita kepintaran untuk bisa memasak, membuat masakan yang enak. Bapak Ibu mungkin ada yang dijuluki orang, wah tangannya dingin. Kalau nanam sesuatu itu pasti tumbuhnya bagus. Siapa yang memberi kemampuan? Mari kita belajar mengingat, aku dapat melakukannya oleh karena Dia. Bapak Ibu yang mungkin jadi pimpinan di perusahaan, dipercaya posisi-posisi yang bagus karena orang melihat kinerja kita bagus. Mari kita belajar tidak bermegah atas itu, tetapi kita kemudian menyadari, oh iya ya, kita kok mampu mengurus orang, kita mampu mengendalikan situasi, kita mampu menghandle di perusahaan. Siapa yang memberi kemampuan? Oleh Dia, melalui Dia, dari Tuhanlah yang memberikan kita kemampuan. Jadi ayat ini sangat luar biasa. Segala sesuatu dari Dia, oleh Dia. Tuhan yang berdaulat menaruh kita di satu tempat. Tuhan yang melengkapi kita ada di tempat itu. Dan ayat di dalam Roma 11 ayat 36, kita kembali ke sana. Dan dikatakan begini, segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia,
dan kepada Dia. Arti yang terakhir dari ayat ini adalah kepada Dia. Artinya segala sesuatu yang kita nikmati karena kedaulatan Tuhan, disertai oleh Tuhan, dilengkapi oleh Tuhan. Tujuannya juga sama seperti sumbernya, untuk kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Tuhan harus menjadi tujuan akhir dari pekerjaan kita. Artinya waktu kita masaklah dengan sebaik-baiknya. Tuhan, setiap masakanku itu bisa menjadi berkat bagi orang yang menikmatinya. Sehingga waktu mereka nikmati makanan yang enak ini, mereka juga dapat bersyukur kepadamu. Tuhan, waktu aku bekerja di kantorku, keputusan-keputusanku baik, perusahaanku dapat keuntungan yang baik. Kami dapat bersyukur karena kami menyadari semuanya adalah berkat Tuhan. Jadi mari kita belajar, sesungguhnya kita bergantung kepada Tuhan. Waktu kita Tuhan memberikan kekuatan kepada kita untuk melakukan pelayanan-pelayanan yang Tuhan percayakan, sesungguhnya nama Tuhan dimuliakan. Karena itu belajarlah, setiap kali kita berhasil lakukan sesuatu, kita melakukan segala sesuatu dengan baik, jangan lupa ucapkan syukur kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, aku bisa kerjakan pekerjaanku hari ini, tugasku hari ini bisa selesai dengan baik karena kemurahan Tuhan. Jadi kita membawa sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. 1 Petrus 4 ayat 11 berkata demikian. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Mari kita ingat bahwa segala sesuatu yang kita kerjakan dalam dunia ini, ya, penerima utama dari hasil apa yang kita kerjakan itu adalah Tuhan. Kalau kita bekerja dengan sebaik-baiknya, kita ini adalah hamba Tuhan di dunia ini. Kerjakan segala sesuatu dengan sebaik-baiknya. Jadi dimanapun kita dipanggil, dimanapun kita berada, apapun panggilan kita hari ini, ingat itu adalah tugas dari Tuhan. Tuhan akan memberikan apa yang kita perlukan untuk melakukannya. Dalam setiap tugas yang kita lakukan, besar atau kecil, ya, pandang itu sebagai cara untuk memuliakan Tuhan. Dengan kita melayani orang-orang di sekitar kita dengan sebaik-baiknya. Dan orang yang suka waktu kita layani, mereka pun dapat belajar memuliakan Tuhan karena mereka melihat berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Kiranya seluruh keluarga GBDI El Shaddai Magelang diberkati Tuhan. Apapun yang Bapak Ibu kerjakan sepanjang hari ini dalam hidup kita, keluarga kita diberkati Tuhan untuk membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu Saudara telah mengikuti Renungan 79. Kiranya ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, dapat menghubungi chat di WhatsApp 0813 2742 0088. Bapak Ibu juga dapat menyampaikan kesaksian. Mari kirimkan kesaksian. Kalau Bapak Ibu dapat merekam melalui HP atau menghubungi tim multimedia untuk dibantu untuk direkam di gereja sehingga kesaksian kita dapat menjadi berkat. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, hari ini kami datang kepadamu, sungguh mengakui hidup kami ada dalam kendali dan kedaulatan Tuhan. Kami bersyukur apapun yang kami dapat terima lakukan hari ini karena kemurahan-Mu. Terima kasih untuk keluarga, tempat tinggal kami, tempat kami bekerja, tempat kami beribadah. Kami percaya semua ada dalam kendali-Mu. Kami mohon kemurahan Tuhan menyertai kami dalam apapun yang kami percayakan, supaya Tuhan percayakan kepada kami, supaya kami dapat mengerjakannya dengan sebaik-baiknya. Dan kami belajar dalam tanggung jawab yang penuh, mengerjakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati keluarga GBDI El Shaddai Magelang untuk menjadi alat Tuhan yang memuliakan nama Tuhan. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan seluruh keluarga GBDI El Shaddai Magelang dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.